Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana cara mengatasi insekuritas? Apa itu? Kecemasan. Sebelum menikah karena ana sudah ikhtiar tapi qadarullah ditolak akhwat berulang kali. Ya antum kayaknya speknya terlalu tinggi yang diminta sama antum. Iya jemaah, ada kawan ana, dia itu nazar 70 perempuan. Nazar gak cocok. Nazar gak cocok. Nazar cocok. Perempuannya gak cocok. Jadi dia prosesnya itu sebagaimana engkau menolak perempuan, ya perempuan juga punya hak menolak dirimu. Jadi santai aja. Kemudian orang itu kata Nabi SAW apabila hendak menikah kan dikasih arahan sama Nabi SAW. Perempuan itu dinikahin karena apa? Cantik. Masya Allah Ustaz, perempuan ini cantik bunga desa Ustaz. Fulus anaknya orang kaya. Masya Allah bangsawan Lampung Ustaz. Tapi gak sholat Ustaz. Apakah antum akan melanjutkan? Kata Nabi SAW, fadfar bidatid. Kalau ingin selamat cari perempuan yang agamanya baik, yang engkau ridhoin. Sudah. Loh Ustaz, tapi kan kita ingin yang cantik. Ya udah, engkau tahu diri. Kenapa engkau ditolak? Ada Masya Allah yang kulitnya putih gelap. Dia melamar perempuan yang putih terang. Insya Allah. Kemudian ketika dia ditolak, ya Allah perempuan ini gimana? Kata Nabi SAW, kalau datang seorang laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya mulia, jangan ditolak gitu loh. Dia sakit hati sama tuh perempuan kadang-kala. Enggak. Jadi engkau ketika tadi merasa cemas, engkau lihat, mungkin aku terlalu tinggi. Lihat penyebab kenapa aku ditolak. Kadang-kala memang salah pilih. Cari yang sekufu, yang sepadan sama antum. Ada yang hafal Quran juz 30, minta perempuan akhwat yang hafal 30 juz. Sama-sama 30 jemaah. Maka ana lihat antum coba musyawarah, datang ke seorang ustadz. Ustadz, anak kira-kira dapat perempuan yang seperti apa sih? Yang namanya usaha. Dan wanita yang soleha itu rizki dari Allah. Maka antum harus banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau nanti ditolak lagi ya nggak apa-apa, sudah belum jodohnya. Jadi nggak usah bingung jemaah. Dan laki-laki ini harus berbesar hati. Kalau dia datang melamar seorang perempuan, lalu orang tua mengatakan, afwan anaknya mau sekolah, jangan antum mengatakan saya tunggu. Antum itu ditolak. Ditolak antum. Malulah antum mau tunggu. Kalau diterima itu dia akan mengatakan, ini gimana? Anaknya masih mau sekolah, mau nunggu enggak? Itu berarti antum diterima. Tapi kalau dia mengatakan, ya Allah, anaknya masih kecil ya, belum mau menikah, bismillah, saya tunggu Pak. Malu-maluin antum kayak gitu jamaah. Ustadz mau bertanya, bagaimana cara merayu istri agar mau dipoligami? Jamaah antum minta sama Allah. Antum minta sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah itu janda, punya anak 3 masih kecil-kecil. Dia sangat cinta sama suaminya. Suaminya cuma menikah dengan dia saja, nggak mempoligami dia. Abu Salamah itu. Abu Salamah meninggal ketika perang Uhud. Ketika dilamar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ini dzatu iyal. Aku tuh punya anak-anak tuh. Aku punya keluarga. Artinya, ya aku harus memberikan nafkah kepada mereka gitu. Karena ketahuilah anak istri itu bukan tanggung jawab suami memberikan nafkah. Yang bertanggung jawab siapa? Ya bapaknya, walaupun dia bercerai. Atau keluarganya. Tapi suami gak punya kewajiban.
Namun kemuliaan kalau dia membantu istrinya. Wa inni imra'atun ghayur, dan aku ini ya Rasulullah perempuan yang pencemburu. Artinya dia ketika mau dipoligami, dia mengatakan aku ini perempuan yang pencemburu. Kata Nabi SAW, adapun keluargamu, kita sudah gabungkan dengan keluargaku, kata Nabi SAW. Tapi kalau masalah kecemburuanmu itu, fanasta'inullah bihi, kita akan minta tolong sama Allah untuk mengatasi kecemburuan itu. Jadi antum kalau punya istri yang pencemburu, minta tolong sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Benerin hubungan antum sama Allah. Hati istri itu di tangan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka semoga dengan cara itu Allah lancarkan niat antum kalau mampu. Karena bukan masalah keren-kerenan jemaah. Masalahnya tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau antum nggak mampu, istri satu, tapi Ustaz syahwat membara Ustaz, istri satu plus puasa Daud, nggak apa-apa. Istrinya tetap satu tapi puasa Daud. Sehari puasa, sehari ketemu istrinya. Sehari puasa, sehari ketemu istrinya. Itu dalam rangka menyelamatkan syahwatnya. Jadi jangan memaksakan diri, kemudian antum pada hari kiamat, ya Allah, akan mendapatkan azab dari Allah gara-gara tidak mampu berlaku adil kepada istrinya. Saya mau bertanya, dulu saya pelaku atau suka berzina dengan pacar saya. Tapi alhamdulillah saya sudah bertobat dan menutup pintu-pintu perzinaan. Dan sudah berhijrah serta sudah mulai mengenal sunnah. Tapi Ustaz, terkadang saya tergelincir di dosa tersebut. Saya bertobat lagi, saya takut hukuman dari Allah dan saya takut jadi orang yang munafik Ustaz. Apakah saya termasuk orang munafik? Terima kasih. Ahibati fillah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu suka memerintahkan kepada keburukan, membisikkan kita untuk berbuat jahat terus. Makanya caranya minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Ketika datang pikiran buruk tadi, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kita perlu hijrah. Kalau kita berada di tempat yang tempat itu mendorong kita untuk melakukan perzinahan, pindah. Seperti Nabi Yusuf, beliau memilih di penjara. Karena di penjara nggak ada perempuan, nggak ada yang godain dia, nggak apa-apa nah di penjara. Yang penting anak selamat. Maka kita harus berpikir, jangan kemudian antum merasa biasa. Karena dosa zina ini dosa besar. Dosa besar. Antum bayangin ya, hukuman orang yang berzina, zinanya sembunyi-sembunyi, hukumannya terang-terangan di depan orang. Dan kalau dia pernah menikah, hukumannya dirajam sampai mati. Setiap sel di tubuhnya yang merasakan kenikmatan haram itu harus merasakan azab Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat ana, antum hendaklah bertobat dengan taubatan nasuha dan meninggalkan tempat-tempat yang menyebabkan antum mengulangi perzinahan dan segera menikah. Ada seorang wanita yang Masya Allah, dia menerima suaminya yang pernah berzina. Tapi dia mengatakan kepada suaminya, abang kalau mau tobat, abang berhenti dari tempat kerja abang. Karena tempat kerjanya nggak kondusif. Di situ kamu ketemu sama perempuan-perempuan dengan pakaian yang mini, duduk bersama mereka, makan siang sama mereka, ngobrol, bergurau. Setan datang lagi, walaupun sudah punya istri. Maka tolong antum segera menikah, kemudian antum hindari tempat-tempat yang menyebabkan antum melakukan dosa dan bertobat dengan taubatan nasuha, yaitu meninggalkan, menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi. Ingat, seorang yang membunuh 100 orang, ketika dia bertobat, apakah dikatakan ya udah engkau bertobat saja? Enggak. Kata gurunya, engkau berasal dari kampung yang buruk, pindah engkau dari tempat itu. Soalnya kalau nggak pindah, walaupun dia sudah bertobat, lingkungannya ini mendorong dia untuk mengulangi dosa tadi. Maka dia perlu pindah lingkungan, cari komunitas yang baik, orang-orang yang soleh. Akhirnya dia pindah.
Itu adalah kesempurnaan tobat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara meyakinkan orang tua bahwa kita sudah mampu untuk menikah? Namun orang tua belum mengizinkan karena mereka menganggap kita masih terlalu muda untuk menikah. Iya, banyak orang tua takut kehilangan anak. Banyak orang tua belum percaya anaknya mampu. Berarti antum perlu membuktikan. Apa buktinya antum mampu? Ini yang pertama. Yang kedua, bukan hanya kemampuan. Sampaikan kepada orang tua, anak ini kalau bicara kemampuan mungkin belum sempurna, tapi bicara kebutuhan. Sampaikan kepada ayah, bunda, wallah anak takut bunda, kalau anak nggak nikah anak berzina nanti ini. Bener kata dia. Iya takut anak. Mungkin ibunya baru kasih izin. Kalau gitu bismillah sudah. Karena ibu tahu anaknya membutuhkan. Tapi kadang-kala ibu melihat anaknya nggak mampu juga nggak terlalu butuh. Alhamdulillah anaknya baik-baik saja. Sampaikan kepada ibu. Kalau antum nggak bisa ngomong sama ibu, sama bapak, tulis surat. Ceritakan kondisi antum. Bagaimana jiwa antum ini membara, yang orang tua kadang-kadang nggak lihat. Bagaimana ketika dia masuk di kamar pikiran dia ruwet jemaah. Mudah-mudahan dengan menikah cuma tadi. Carilah wanita yang membantu antum berbakti sama orang tua. Karena orang tua takut antum nanti menikah kemudian istri antum menguasai antum. Berapa banyak laki-laki yang pegang ATM-nya istrinya? Siapa sih yang ATM-nya dipegang istri? Masya Allah, nggak ada jemaah. Alhamdulillah. Atau semuanya dipegang istri? Jadi pertanyaannya siapa yang nggak dipegang istri? Seharusnya gitu. Pengecualian jemaah. Ada, sehingga ketika mau kasih orang tuanya harus izin sama istrinya. Dek, mau kirim buat ibu kata dia. Oh iya, jangan banyak-banyak. Dek, mau beli bensin. Beli bensin yang paling murah. Jadi akhirnya dia diatur sama istrinya, jangan. Karena engkau sebagai pemimpin boleh istri membantu mengatur keuangan, tapi jangan sampai semua keuangan dipegang istri. Karena kita punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua. Dan ada satu kejadian jemaah. Nih buat anak-anak nih, anak laki khususnya. Ada sebuah kejadian. Ada seorang ayah yang menggugat anaknya ke pengadilan. Dia datang ke pengadilan, dia nuntut anaknya. Apa tuntutan bapak kepada pengadilan ini? Dia minta supaya anaknya kasih nafkah sama bapak. Dipanggillah anak. Ini bapakmu menuntutmu untuk memberikan nafkah. Kata anaknya, wahai hakim, bapak anak ini orang kaya raya, gak butuh sama duit anak. Betul jemaah. Bapaknya ini kaya raya, kaya sekali bapaknya. Dan gak butuh nafkah dari anaknya. Tapi kata bapaknya, saya tetap minta nafkah hakim. Gak perlu banyak-banyak. 1 dinar kata dia. Entah ini dinar emas atau dinar dari Kuwait. Dinar Kuwait itu ya kira-kira 50.000 jemaah. Minta dari anaknya 1 dinar. Anggap 50.000. Tiap bulan anak minta. Dan dia serahkan kepada anak langsung ke tangan anak duit itu tanpa perantara. Akhirnya sang hakim memutuskan anaknya gimana, siap? Siap, sudah. Iya sudah. Akhirnya pergi anaknya. Hakimnya tanya kepada bapaknya yang sudah tua ini, kenapa engkau kok maksa banget minta nafkah yang gak ada harganya buat engkau? Kata bapaknya mengatakan, hakim, engkau tahu kenapa aku minta tadi dia menyerahkan kepada anak tanpa perantara? Anak melihat anak-anak ini sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan pekerjaannya. Anak gak pernah ngelihat dia. Anak ridho, anak melihat dia sebulan sekali. Sebulan sekali anak lihat dia dinyerahkan duit itu, anak bahagia. Jadi bapak cuma kepingin ketemu anaknya sebulan sekali. Maka tolong yang sudah menikah, jangan sampai kesibukanmu mencari harta, engkau jarang ketemu sama orang tua. Ada yang mudik setahun sekali. Kalau bisa setahun 2 kali, jadi 2 kali.
Jadi insya Allah orang tua nggak akan takut kehilangan anaknya kalau anaknya tetap berbakti. Bolehkah menikahkan anak yang hamil di luar nikah? Anak yang hamil di luar nikah akan bernasab atau binti sama siapa? Jamaah rahimakumullah, ada banyak klinik aborsi di negeri kita yang kemudian ketahuan sudah mengaborsi puluhan ribu janin. Ana baca berita tadi kalau nggak salah, tadi insya Allah ada perempuan yang telah mengaborsi janinnya 7 kali, dan 7 janinnya itu disimpan karena dia berharap pacarnya yang menzinain dia berjanji akan menikahi dia. Jadi bukan dia bertobat kepada Allah, enggak. Bukan takut sama janinnya itu yang dia aborsi ini. Dia berzina, dia membunuh itu anak yang seharusnya punya hak untuk hidup 7 kali jemaah. Selama 10 tahun gak usah dia berzina sama pacarnya ini. Padahal dia bisa dengan menikah, selesai. Ingat, dosa melahirkan dosa. Taib, bicara bagaimana kalau dia hamil luar zina. Yang pertama, kalau punya anak hamil luar zina, bapaknya bertobat. Boleh jadi bapaknya menjadi penyebab anaknya berzina, membiarkan anaknya keluar bergaul sama laki-laki, pulang lalu berzina. Dia bertobat kepada Allah, memperbaiki dirinya, kemudian ajak anaknya bertobat. Kalau kemudian dia mau dinikahkan, silahkan dinikahkan, asalkan sudah bertobat. Boleh jadi dia menikah dengan yang menghamili atau dengan orang lain. Jangan berpikir untuk mengaborsi. Kadang-kala orang ini aib Ustadz, iya, dan aib itu Allah tahu. Engkau berusaha menutupinya dari masyarakat, Allah tahu dengan aib itu. Jadi engkau harus lakukan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ingin dinikahkan, silahkan dinikahkan. Syaratnya dia bertobat. Kalau sudah bertobat, silahkan dia menikah. Kemudian bagaimana dengan status anaknya? Apakah suami yang menikah itu boleh menghubungi istrinya? Boleh, nggak ada masalah. Tapi anaknya itu tidak dinasabkan kepada suaminya ini, dinasabkan kepada ibunya. Barakallahu fikum. Sampai jam berapa gitu? Masya Allah. Bagaimana ijab dan kabul pernikahan anak perempuan hasil zina? Ini jamaah, banyak perzinahan. Pertanyaan kayak gini banyak sekali. Apa perlu disebutkan binnya? Anak hasil zina itu, kalau dia perempuan, maka yang menikahkannya adalah wali hakim, karena dia nggak ada walinya. Walaupun memang ada khilaf di antara para ulama, bagaimana kalau bapak biologisnya mengakui itu anaknya dia, mengakui, apakah bisa? Jumhur ulama mengatakan nggak bisa, tetap dinasabkan ke ibunya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan kalau memang dia mengakui, ya sudah, itu jadi ikut bapak biologisnya. Katanya anak hasil zina dinisbatkan kepada ibunya, iya. Jadi kalau umpamanya nama anaknya ini Ato, kasih nama Ato. Nasab ibunya siapa? Ibunya ini namanya Sumiati binti Ahmad. Ya sudah, anaknya ini Ato bin Ahmad. Nasabnya ke nasab ibu. Nasabnya ikut nasab ibunya. Jadi dia tidak dinasabkan kepada bapaknya. Kalau pada saat ijab kabul atau di buku nikah atau di undangan ditulis bin ibunya, maka akan terbuka aibnya. Ya, aib ini nggak perlu dibuka, jemaah. Aib itu sudah ditutupin. Hanya saja bagaimana supaya akad nikahnya itu sah. Yang menikahkan dia nanti wali hakim. Dan masya Allah, ana menghadiri sebuah pernikahan yang anak itu bukan anak bapak kandungnya. Anak itu anak ambil atau anak hasil yang nggak tahu lah. Bagaimana cara menutupi aibnya? Nikahnya pakai bahasa Arab ya. Iya.
Nikahin pakai bahasa Arab. Orang kan taunya gabil tuh, oh sudah sah. Jadi ketika yang menikahkan itu hakim. Jadi yang tahu dengan aib itu siapa? Hakim. Jadi dari bukan hakim ya, penghulunya ya. Penghulunya dikasih tahu, ya penghulunya sudah pakai bahasa Arab. Insya Allah itu tidak akan membongkar aibnya. Tapi tetap ya nasabnya itu tidak kepada bapak biologisnya. Afwan. Kawan ana suka sama anak guru ngajinya. Tapi sungkan untuk meminta izin orang tuanya. Karena orang tuanya guru ngajinya. Sudah 30 tahun lebih umurnya, tapi sungkan sama gurunya. Kiat agar berani meminta izin meminang wanita idaman. Masya Allah. Jadi dia menyimpan cinta sama anak gurunya ini coba. Ya kalau antum gak berani, kirim orang. Kirim orang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika dia hendak meminta Fatimah putri Nabi Muhammad SAW, malu Ali ini jemaah. Mau minta putrinya Nabi malu. Sampai ada dorongan dari seorang perempuan mengatakan, Ali engkau minta, insya Allah diterima engkau sama Nabi SAW. Kata Ali, tapi aku gak punya apa-apa, miskin Ali ini. Akhirnya dia datang ke rumah Nabi SAW. Datang ke rumah Nabi, disuruh duduk sama Nabi SAW. Ditanya, Ali engkau punya perlu apa gitu loh. Diem Ali ini jemaah. Malu dia. Lalu apa kata Nabi SAW? La'allaka takhtubu Fatimah. Engkau mungkin datang mau melamar Fatimah. Iya ya Rasulullah. Jadi yang ngomong Nabi SAW bukan dia. Artinya wajar malu itu jemaah. Dengan gurunya wajar. Kalau antum gak berani ya kirim orang. Mungkin ngobrol ya, sonding sama gurunya. Ini ada murid antum nih, kayaknya tertarik sama anak antum. Ya kalau antum diterima alhamdulillah, kalau nggak diterima ya innalillah. Gimana? Bilal bin Rabah pernah melamar sama saudaranya. Dia melamar ke satu kampung, dia mau nikah dengan perempuan dari kampung itu. Bilal mengatakan, kalau kami diterima alhamdulillah, kalau nggak diterima ya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya sudah, mau gimana lagi jemaah. Ternyata diterima jemaah. Bilal bin Rabah. Maka insyaallah jemaah, ini panjang banget jemaah. Ustaz, saya seorang akhwat lajang berusia 39 tahun. Saya ingin bertanya mengenai waswas syaitan dan gangguan jin. Salah satu penyebab saya belum menikah sampai di usia 39 tahun adalah karena saya mudah ilfil. Hilang feeling ilfil. Dan lama-kelamaan tidak terobsesi untuk menikah. Apakah ini waswas syaitan atau gangguan jin? Saya seorang arsitek yang pada usia menjelang 30 tahun berada di puncak karir. Pada masa itu mudah bagi saya mendapatkan laki-laki yang mau menikahi saya. Tapi saya mudah sekali ilfil. Bila laki-laki yang mendekati saya dapati perilaku ataupun perlakuan yang tidak bisa saya terima dan mengganggu kenyamanan saya. Bisa hilang ketertarikan saya dalam waktu itu juga. Sampai akhirnya dulu saya memutuskan untuk stop pacaran. Bukan karena pacaran itu haram, tapi karena mengganggu ketenangan pikiran dan jadi beban mental buat saya. Dan sekarang saya tidak punya obsesi untuk menikah. Setelah melihat pernikahan teman baik yang sudah ngaji atau belum ngaji, gonjang ganjing. Saya merasa akan sulit untuk saya hidup dengan orang asing yang mungkin tidak akan bisa saya terima jika perilaku dan perlakuannya tidak sesuai dengan pola hidup saya. Allahu Akbar. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Apa yang terjadi itu sebenarnya hanya perasaan, mental yang perlu diobati. Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita untuk melihat kepada kelebihan orang, bukan kepada kekurangannya.
Anti bekerja, tadi dikatakan sampai puncak karir di umur 30 tahun. Karena orang itu melihat kelebihan anti dan bukan kepada kekurangan. Terus terang kalau kita melihat kepada kekurangannya, nggak ada yang punya istri dan nggak ada yang punya suami. Karena semuanya memiliki kekurangan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh laki-laki yang beriman itu membenci istrinya yang beriman, nggak boleh. Loh gimana sekarang kalau ada perilaku yang tidak disukai? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku yang tidak dia sukai, bukankah ada yang lainnya yang baik? Maka seorang ketika menikah hendaklah melihat kepada kelebihan bukan kepada kekurangan. Makanya Nabi SAW menyuruh kita melihat kepada agama dan akhlak. Kalau sudah agamanya baik, akhlaknya diridhoin, udah. Kalau bicara gimana Ustaz, ana ini suka kehilangan tadi ilfil itu. Ya dirubah, lihat kepada kelebihannya, ingat dengan kebaikannya. Karena memang jamaah, kebanyakan wanita masuk neraka itu karena dia lupa dengan kebaikan suaminya. Lupa dengan kebaikan suami. Bukan hanya engkau sebenarnya. Jadi banyak wanita yang kata Nabi SAW, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Kenapa? Mereka nggak sholat mereka. Nggak puasa. Masalahnya apa? Kufur kepada suami. Sampai kata Nabi SAW menceritakan tentang sikap wanita ya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Kalau engkau berbuat baik kepada dia 1 tahun, setahun jemaah. Baik nih suami, memuliakan suami istrinya, memberikan yang diinginkan, dibutuhkan istrinya. Suatu hari istrinya melakukan kesalahan, apa kata istri? Suaminya melakukan kesalahan, apa kata istrinya? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik sedikit pun. Itu penyakit dimiliki oleh perempuan. Makanya Nabi memberikan arahan untuk bersedekah, untuk memperbaiki, untuk melihat kepada kelebihan. Terus bagaimana dengan perempuan ini? Kalau ternyata engkau tadi sudah takut ya, dan engkau alhamdulillah bisa menjaga syahwatmu, bisa menjaga hatimu untuk tidak berzina, ya udah nggak perlu menikah, nggak apa-apa. Ketika engkau berpikir takut nanti menikah akan membuat keributan. Karena setiap orang tahu dengan dirinya. Pernikahan ini jamaah hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Bahkan bisa haram, bisa makruh. Jadi kalau perempuan ini mengatakan kayaknya ana nggak mau nikah Ustaz, ana takut daripada ana dia membebani suami ana nantinya, ribut terus sama suami, ana asan tidak menikah. Padahal di balik pernikahan itu ada banyak kebaikan sebenarnya. Bagaimana dia punya anak keturunan yang akan mendoakan memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tadi dia takut dengan kekhawatiran tadi dampak buruknya, ya sudah. Selama dia tadi aman dari perzinaan, dia mungkin nggak perlu menikah. Tapi faedah menikah tadi sudah ana sebutkan. Kalau bicara melihat rumah tangga kawan-kawannya pada gonjang-ganjing, ya semuanya lah jamaah. Perjalanan hidup ini seperti naik perahu. Kadangkala nggak ada ombak, nggak ada angin, tenang jamaah. Masya Allah, menikmati. Tapi kalau sudah tenang bosan kadang-kala kita jemaah. Makanya adanya angin itu seperti garam yang membuat sedap makanan kita. Jangan dipikir rumah tangga Nabi SAW nggak ada ombaknya, ada. Bahkan Rasulullah SAW pernah menceraikan salah satu istrinya, kemudian merujuk kembali. Jadi sebenarnya engkau harus siap, orang yang menikah ini harus siap dengan masalah. Kenapa? Tadi dua insan yang memiliki karakter berbeda, memiliki kebiasaan berbeda, kumpul satu rumah. Mereka hendaklah melihat kepada kelebihan, tidak melihat kepada kekurangan. Kekurangannya disempurnakan. Ingat, nih perempuan ingat dengan kisah seorang laki-laki
yang istrinya mengatakan kepada suaminya, "Bang, kita kayaknya perlu mengkoreksi diri kita, Bang. Nih, anak abang kasih kertas nih. Tulis apa yang abang tidak sukai dari anak. Dan anak akan tulis juga apa yang anak gak sukai dari abang." Kata suaminya, "Thayyib." Sudah. Suaminya di ruang tamu, istrinya mungkin di dapur, di mana sudah nulis istrinya jamaah. Masya Allah, penuh satu halaman tuh jamaah. Berikan kepada suami. Tukar-tukaran nih. Nih, mana punyamu bang? Ini fadhal. Dibaca sama suaminya, banyak banget ya yang nggak disukai istri dari dia. Istrinya dari dapur balik lagi, "Bang, kok kosong bang? Kok kosong, nggak ada tulisan apa-apa?" Kata suaminya, "Dek, aku menerimamu apa adanya, Dek." Iya gitu. Kalau disuruh melihat kepada kekurangan, banyak kekurangan jemaah. Tapi lihat kepada kelebihan gitu. Jadi kalau antum nanti istri minta kepada antum untuk menulis kekurangan dia, antum tulis kelebihan dia semuanya. Supaya dia tahu antum cinta sama dia. Mudah-mudahan nanti antum dikabulkan doanya. Akhir soal, Masya Allah jemaah, ini soal terakhir. Masih banyak pertanyaan, mudah-mudahan ya waktu kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ana mohon maaf bagi yang pertanyaannya tidak dijawab atau belum dijawab, maka jangan putus asa. Sejatinya yang antum tulis itu insya Allah akan berada dalam timbangan kebaikan antum kelak pada hari kiamat. Bagaimana jika ada ikhwan yang baik akhlak dan agamanya datang ke rumah, sedangkan akhwatnya belum siap. Sedangkan ada hadis yang mengatakan akan terjadi kerusakan jika menolak ikhwan yang agama dan akhlaknya baik. Ahibati fillah, selama dia menolak bukan karena agama dan akhlaknya, tapi memang ada alasan, dia belum siap, ya minta maaf. Nanti ketika dia siap menikah, carilah ikhwan yang agama dan akhlaknya baik. Karena ada orang tua yang menolak orang ini gara-gara, ya aku nggak suka sih sama orang yang jenggoten ini, kata dia, jenggoten, cingkrang, naudzubillah. Jadi jangan sampai penyebab menolaknya karena agama, tapi memang anaknya belum siap. Karena nggak boleh maksa jemaah. Hanya orang tua memberikan arahan, katakan kepada anaknya, ini orang baik nih nak, tapi harapannya engkau yang akan menjalani kehidupan ini. Jadi kadang-kala nih calon suaminya Masya Allah hafal 30 juz Al-Quranul Karim, akhlaknya mulia, masalahnya apa? Nggak tampan. Sedangkan sang istri tiap hari akan melihat wajah suaminya. Terus gimana? Ya kalau memang dia nggak siap, nggak apa-apa. Karena pernah ada seorang wanita yang namanya Jamilah itu datang kepada Nabi SAW mengadukan suaminya. Suaminya ini Masya Allah, agama akhlaknya jangan ditanya, tapi suaminya ini jelek. Jadi kalau suaminya jalan sama kawan-kawannya, paling jelek suami dia. Ya Allah, kata dia, nggak tahan dia tiap hari ngelihat suaminya. Akhirnya dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, nggak bisa aku hidup sama Thabit sudah. Mali wali Thabit udah nggak bisa, nggak tahan dia hidup." Kata Nabi SAW, "Ataruddina alaihi hadiqatahu." Engkau mau balikin kebonnya dia. Maharnya itu kebon jemaah. Jadi mahar wanita dulu itu jangan ditanya jemaah. Banyak juga gitu. Kata Jamilah, "Aku kembalikan ya Rasulullah kebunku." Dipanggil suaminya. Sudah, engkau ceraikan istrimu, engkau terima kebunmu. Jadi kalau memang tadi si perempuan ini takut nggak bisa hidup sama suaminya, nggak apa-apa dia menolak, asalkan bukan karena agamanya. Tapi yang ditakutkan dia, anak takut nggak bisa menghormatin dia nantinya ustaz. Ya nggak ada masalah, cari yang lainnya, yang agamanya baik, yang akhlaknya mulia, ya engkau cocok sama dia. Jadi intinya dalam pernikahan itu adanya kecocokan. Maka nggak boleh ada pemaksaan dalam pernikahan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan Ustadina ala ma qaddam. Nami